Tidak akan mudah kita rendahkan, remehkan orang. Mafhum insyaallah ya. Nah, itulah kata para ulama, dua persaksian yang perlu kita tahu supaya benar. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengenai syahadat Allah yang kemarin sudah kita bahas itu akidah namanya, kemantapan di dalam hati kita. Enggak perlu kita zohirkan, nampakkan, karena itu keyakinan di dalam hati, kemantapan dalam hati bahwa hanya tak Allah yang berbuat, yang mampu. Cukup mantapkan dalam hati. Kalau kita zohirkan nanti itu bisa membawa kepada kesombongan. Arowan makhluk semai takut, arowan masih, jangan begitu. Kelihatannya kita bicara akidah, tapi nanti kita anggap diri kita yang paling bagus keyakinannya, mantap keyakinannya, sehingga takabur kita jadinya. Hal itu cukup di dalam hati kita, kemantapan itu di dalam hati kita yakini bahwa tidak ada yang mendatangkan manfaat mudarat kecuali Allah dalam hati kita. Jangan kita nampak-nampakkan, jangan kita sebut-sebut nanti malah, karena itu iman, itu keyakinan adanya dalam hati. Nah, persyahadatan kepada Rasul itu penzohiran, penampakan keimanan kita kepada Allah berbentuk amal. Nah, kan harus dibarengkan kedua-duanya. Nggak bisa kita ambil keimanannya saja, hakikatnya saja, terus ndek te lanjutan maknanya ndek te bersyariat. Salah, harus berbarengan. Atau tampil syariatnya lagu ndek te berhakikat, hampa dari amal kita ini. Imam Malik radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, siapa yang demen mengkaji ilmu hakikat, man tasawwaba wa lam yatafaqqah, senang mengaji hakikat, tauhid, senang, bagus. Lagu dek nemele ngaji syariat, ngaji Muhammadur Rasulullah, kan penzohir keimanan kita ini bentuk amalnya Nabi itu sudah contohnya itu. Kalau dia nggak mau, dia berhakikat saja, nah ini zindik bakot tazandako kata para ulama. Ini orang zindik. Zindik tahu sih ada zindik? Zindik, dek duduk dek. Zindik itu beriman. Zindik itu anggapnya dirinya beriman, sebenarnya hakikatnya sudah keluar daripada iman. Zindik itu dia anggap dirinya beriman tapi sudah keluar daripada keimanan. Dia anggap dirinya muslim tapi sudah tidak muslim. Itu zindik orang. Solat nggak perlu, yang penting 24 jam tetap ingat Allah Taala, ya wah lebih utama ketimbang sembahyang. Nah, ini orang terlalu berhakikat. Nah, ini semua milik Allah, ambil sudah. Hakikat semua milik Allah, ya hakikatnya. Sehingga semua barang orang diambil benar, semua milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh, semua dilarikan milik Allah. Tidak ada yang dimiliki oleh siapapun, sehingga diambil semua barang orang. Itu orang kalau nggak bersyariat. Nggak usah kita hadap Ka'bah sembahyang itu kemana-mana aja, Allah itu nggak di mana-mana. Allah itu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Mana aja kita arah, kita ketemu Allah. Ngapain kita hadap Ka'bah? Hakikatnya benar, tapi syariatnya salah. Kalau hakikatnya benar, Allah itu nggak bertempat. Kemana aja kita berhadap, Allah selalu menghadap kita. Kalau hakikatnya seperti itu, tapi syariatnya nggak seperti itu. Maka orang kok dia demen kaji hakikat, zindik dia, udah keluar daripada keimanan, tetapi dia anggap dirinya masih beriman. Paham ya? Kemudian juga siapa yang bersyariat tetapi dia tidak berhakikat, pakot tapassaqo kata Imam Malik, pasek ya. Paseknya apa? Bermaksiat. Jadi amalnya itu hanya rutinitas saja. Tidak ada rohnya amal. Bahkan amal itu kadang dibuat untuk tujuan keduniaan. Karena dia tidak ada hakikat dalam beramal itu. Ya dengan sembahyang, ya milu sembahyang. Dia tidak ada kemantapan itu. Hakikat itu tidak ada kemantapan. Dengan ngaji, sekedar milu lo ngaji. Dia harus tujuan sak mantap. Jadi amalnya itu hampa.
Disinilah di saat seperti itu kita akan amal kita akan kita jadikan bukan karena Allah, karena yang lain daripada Allah. Jika kita tidak memantapkan syariat, sholat lalu sholat karena makhluk, ingin dilihat orang, ngaji ingin dilihat orang, sodakoh ingin akan dermawan, karena tidak ada hakikat dalam dirinya. Maka kedua-duanya harus jalan. La ilaha illallahnya jalan, Muhammadur Rasulullahnya jalan. Wa man jama'a bainahuma, kata Imam Malik, siapa yang mampu menjalankan keduanya, syariat hakikatnya jalan barang, faqad tahaqqaqa, kata beliau, maka sungguh dia telah benar dalam menjalankan agama. Paham ya? Nah, kedua-duanya harus kita kaji. Akidahnya kaji barengi dengan Muhammad Rasul. Bentuk keyakinan kita kepada Allah, bentuk pengamalannya itu ya dengan ikut Rasulullah. Siapa yang tidak tahu bagaimana ketakwaan Nabi, hanya satunya makhluk Allah yang pernah berjumpa melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'ahu, sungguh Nabi Muhammad itu ra'ahu, telah melihat Tuhannya, nazlatan ukhra, yang kedua kalinya. Jadi dua kali Nabi melihat, ketika Sidratul Muntaha, ketika Mi'raj itu beliau melihat Allah, kemudian melihat surga dengan segala kenikmatannya, neraka dengan segala siksaannya dilihat langsung oleh beliau, ketemu para malaikat-malaikat. Bukan sekedar ibadah, dilihatnya diri Allah itu oleh Nabi Muhammad. Tapi pernahkah Nabi tinggalkan sholat? Pernah enggak? Pernah Nabi tinggalkan sholat? Jangankan sholat, pernah enggak Nabi tidak sholat berjamaah? Seumur-umur Nabi enggak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Kalau memang lamun kuah bau ingat Allah, dia perlu sembahyang, jangan kalahan Rasulullah berarti. Jangan kalahan Nabi Muhammad berarti orang itu. Bahaya itu. Maka kalau ada ajaran tarekat yang mengarahkan kita menjauh sedikit demi sedikit kok meninggalkan syariat, yang biasanya demen berjamaah, yang biasanya demen ngaji, kok setelah masuk ke ajaran tarekat itu mulai kah memilih berjamaah, kah memilih ngaji, kah memilih, bahaya itu, tinggalkan. Ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari syariat, tinggalkan sudah. Karena patokan kita adalah Rasulullah. Nabi Muhammad begitu takwanya, ana atqakum wa akhsyakum lillah, aku manusia yang paling takwa, yang paling sangat takut kepada Allah, tapi aku puasa, aku sholat, hatta tatamarraq qadamah, bahkan Nabi itu sampai bengkak kakinya sholat, sampai ditenteng itu untuk hadir sholat berjamaah. Siapa yang kalahkan takwa Nabi? Tapi Nabi tetap sholat. Nih kok ada ajaran-ajaran kok mengarahkan kita meninggalkan syariat, wajib kita tinggalkan, wajib kita tolak. Walaupun mungkin dia mampu bisa terbang, mampu, wajib kita tolak. Paham ya? Supaya kita selamat, terkhusus niki di zaman sekarang niki. Makanya hati-hati. Makanya sekarang ini Masya Allah, zaman-zaman macam-macam. Zaman orang yang terlalu bersyariat ada,